Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala rasulihil karim Qur'anan Arabiyyan hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil arabiyyil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, a'azzakumullah. Hayya nastaftihud dirasah bi qiraatid du'a. Mari kita buka pelajaran kali ini dengan membaca doa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hayya nabda'ud dirasah al-an. Mari kita mulai pelajaran sekarang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab bahasa Arab dasar kelas mufrad level 1. Ya. Pada bahasan kali ini kita akan membahas ilmu shorof pertemuan yang pertama. Ya. Pertemuan yang pertama, ma'rifatu ilmi syarfi, mengenal ilmu shorof. As-syarfu fil lughati huwa at-taghyiru. Shorof secara bahasa adalah perubahan. Ilmu syarfi fil istilahi huwa al-ilmu li tahwilil aslil wahidi ila amthilatin mukhtalifatin li ma'anin maqsudatin. Ilmu shorof secara istilah adalah suatu ilmu untuk merubah bentuk asal suatu kata kepada bentuk-bentuk yang bermacam-macam untuk menghasilkan makna atau arti yang diinginkan. Ini adalah pengertian ilmu shorof, ya. Sedangkan ilmu shorof disebut juga dengan ilmu tasrif, ya. Ilmu tasrif. Ilmu shorof itu nama lainnya adalah ilmu tasrif, ya. Dalam ilmu shorof, mengubah kata diistilahkan dengan mentasrif. Jadi ilmunya namanya ilmu shorof atau ilmu tasrif. Kemudian ketika kita melakukan mengubah kata, maka pekerjaan kita itu disebut dengan mentasrif, ya. Kita contohkan di sini, kita punya satu kata, yaitu kataba. Kataba itu artinya adalah dia telah menulis, ya, telah menulis. Kataba, telah menulis. Ya, ini ada 3 huruf, yaitu kaf, ta, dan ba, ya. Ada 3 huruf. Kemudian kita ubah menjadi kata yang lain yang memiliki makna yang berbeda, ya. Jadi kataba ini asal katanya, akar katanya. Kemudian kita rubah menjadi yaktubu. Dia sedang atau akan menulis. Jadi akan menulis, sedang atau akan menulis. Tadi kataba telah menulis, yaktubu sedang atau akan menulis. Nah, ini berasal dari 3 kata tadi, yaitu kataba, ya, kaf, ta, ba, ya. Kemudian dirubah menjadi yaktubu. Kalau kita ingin yang lain, kita ingin misalkan bahasa Arabnya adalah tulisan, maka kitabatan, ya, bahasa Arab dari tulisan kitabatan, ya. Kemudian ada katibun, kita ubah menjadi katibun, artinya adalah yang menulis. Maktubun, yang ditulis. Uktub, tulislah. Maktabun, tempat atau waktu menulis, ya. Jadi kalau kita lihat di sini akar katanya sama, yaitu dari 3 huruf, yaitu kataba, ya, kaf, ta, ba, ya. Kemudian diubah menjadi yaktubu, kitabatan, katibun, maktubun, uktub, dan maktabun, ya. Jadi ketika berubah,
maka otomatis maknanya atau artinya juga ikut berubah, ya. Kesimpulannya sekarang, jadi jika kita ingin bisa mengubah-ubah suatu kata menjadi kata yang lain yang memiliki arti berbeda-beda, maka kita harus belajar ilmu shorof terlebih dahulu, ya. Dengan menguasai ilmu shorof, maka kosakata kita semakin bertambah, mufrodat kita, kosakata kita semakin bertambah, karena kita sudah menguasai gudangnya kata-kata, ya, menguasai gudangnya produksi kata-kata. Jadi ilmu shorof ini adalah gudangnya produksi kata-kata. Ketika kita bisa menguasai ilmu shorof, maka otomatis mufrodat kita, kosakata kita semakin banyak, ya. Dengan demikian maka akan memudahkan kita dalam mempelajari bahasa Arab. Oleh karena itu ilmu shorof ini kita pelajari terlebih dahulu. Setelah itu baru kita belajar ilmu nahwu. Ketika kita memiliki banyak kosakata, maka ketika kita menyusun kalimat atau menyusun jumlah, ya, maka kita akan lebih mudah. Jadi ketika kita belajar ilmu nahwunya nanti, kita akan lebih mudah mempelajarinya, ya. Baik, kita lanjutkan. Istilah dasar ilmu shorof. Nah, istilah dasar ini yang harus kita ketahui, ya, ketika kita belajar ilmu shorof bagi pemula, ya. Yang pertama adalah al-waznu, wazan, ya. Wazan memiliki makna timbangan, acuan atau rumus. Wazan adalah suatu rumus baku. Jadi wazan ini rumus, ya. Kita contoh, kemudian yang kedua adalah al-mauzun, ya, mauzun, ya, adalah kata yang dibandingkan dan disandingkan dengan wazan. Jadi ada rumusnya, kemudian ada kata yang dirumusi atau kata yang dibandingkan atau disandingkan dengan wazan. Kita contohkan di sini, wazannya, rumusnya adalah fa'ala, ya. Kemudian mauzunnya adalah kataba. Jadi fa'ala di sini harokatnya fathah, fa-nya harokatnya fathah, ainnya harokatnya fathah, lamnya harokatnya fathah. Kemudian mauzunnya harus sama harokatnya, ya. Cuman hurufnya saja yang kita ubah, ya. Hurufnya saja yang kita ubah. Jadi harokatnya sama, hurufnya ada 3 sama juga, ya. Jadi hurufnya saja yang kita ubah. Fa'ala mauzunnya menjadi kataba. Kemudian, ya, jadi mudah sekali, ya. Kemudian huruf yang pertama, ya, fa'ala. Fa-nya ini disebut fa'ul fi'li, ya. Kemudian ainnya disebut ainul fi'li, ain fi'il, ya. Kemudian lamnya disebut lamul fi'li, ya. Jadi sama, mauzunnya itu, kafnya itu disebut fa'ul fi'li, kemudian ta-nya itu disebut ainul fi'li, kemudian ba-nya itu disebut lamul fi'li, ya. Jadi harus sama antara wazan dengan mauzun, itu harokatnya dan jumlah hurufnya itu harus sama, ya. Jumlah hurufnya harus sama, tetapi hurufnya yang diubah, ya. Baik, kita lanjutkan. Keterangan huruf pertama pada wazan dan mauzun di atas disebut fa fi'il atau fa'ul fi'li. Kemudian huruf yang kedua pada wazan dan mauzun di atas disebut ainul fi'li, ya, ain fi'il. Huruf yang ketiganya disebut lamul fi'li, lam fi'il, ya. Jadi kita contohkan yang lainnya, tidak kataba, ya. Kita contohkan yang lainnya adalah darosa. Berarti danya itu adalah fa'ul fi'li, ya. Ro-nya itu adalah ainul fi'li, sin-nya itu adalah lamul fi'li, ya.
Jadi huruf yang pertama disebut fa fiil, huruf yang kedua disebut ain fiil, dan huruf yang ketiga disebut lam fiil ya. Baik, kita lanjut. Macam-macam tasrif ya. Macam-macam tasrif. Tasrif yang pertama adalah tasrif istilahi. Kemudian tasrif yang kedua adalah tasrif lughawi. Jadi tasrif ada dua, ada tasrif istilahi, ada tasrif lughawi. At-tasriful istilahi, tasrif istilahi adalah perubahan atau perpindahan kata dari fiil madhi atau masdar ke kata yang lain yang berbeda-beda bentuk untuk mencapai makna yang dikehendaki. Tasrif istilahi bentuknya menyamping atau horizontal ya. Kemudian tasrif lughawi atau tasriful lughawi ya, tasrif lughawi itu adalah perubahan atau perpindahan kata ke bentuk lain dengan memperhatikan jumlah. Jumlah itu ada mufrad, mufrad itu satu, mutsanna itu dua, dan jamak itu lebih dari dua ya. Serta memperhatikan jenis, mudzakkar itu laki-laki dan muannas itu perempuan ya. Juga kata ganti, ada ghaib, khitab, dan takallum. Jadi ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga ya. Tasrif lughawi bentuknya memanjang ke bawah atau vertikal. Jadi tasrif itu istilahnya ada dua ya. Macam-macamnya ada dua, yaitu ada tasrif istilahi, ada tasrif lughawi. Kemudian tasrif istilahi ini dibagi lagi, dan juga tafsir lughawi juga dibagi lagi ya. Baik, kita lanjut. Tasrif istilahi berdasarkan huruf penyusun fiilnya terbagi menjadi dua, yaitu tasrif istilahi fiil tsulasi ya. Kemudian tasrif istilahi fiil tsulasi ya. Kemudian ada tasrif istilahi fiil rubai ya. Jadi tasrif istilahi itu terbagi menjadi dua. Tasrif istilahi fiil tsulasi yaitu yang hurufnya itu, huruf penyusunnya itu terdiri dari 3 huruf ya. Kalau rubai itu huruf asli fiilnya itu terdiri dari 4 huruf ya. Jadi ini tasrif istilahi fiil tsulasi, tasrif istilahi yang huruf fiilnya terdiri dari 3 huruf. Sedangkan tasrif istilahi fiil rubai itu adalah tasrif istilahi yang huruf asli fiilnya terdiri dari 4 huruf. Jadi tsulasi ya, tasrif istilahi itu ada tasrif istilahi tsulasi dan rubai. Baik, kita lanjut. Fiil tsulasi itu terbagi menjadi 2 ya. Ada tsulasi mujarrad, ada tsulasi mazid ya. Tsulasi mujarrad, al fi'lu tsulasiyul mujarradu, fiil tsulasi mujarrad adalah fiil yang tersusun dari 3 huruf yang terbebas dari huruf tambahan ya, yang terbebas dari huruf tambahan. Jadi asli 3 huruf. Ya, kita contohkan di sini adalah karuma. Karuma itu artinya mulia ya. Kemudian tasrif fiil tsulasi mazid, al fi'lu tsulasiyul mazid ya, fiil yang tersusun dari 3 huruf yang terdapat huruf tambahan. Contoh adalah akroma. Akroma di sini asalnya dari karuma, kemudian diberi huruf tambahan ya. Jadi huruf asalnya itu 3, kemudian diberi huruf tambahan 1 yaitu hamzah di depannya, menjadi akroma, menjadi memuliakan. Jadi ketika ada perubahan maka maknanya juga ikut berubah. Tadi karuma mulia, artinya akroma menjadi memuliakan ya. Jadi fiil tsulasi itu terbagi menjadi 2, yaitu tsulasi mujarrad dan tsulasi mazid. Baik, kita lanjut. Fiil rubai ya, fiil rubai, fiil yang huruf aslinya itu 4 ya, itu terbagi menjadi 2 juga ya, terbagi menjadi 2, yaitu fiil rubai mujarrad dan fiil rubai mazid ya.
fi'il rubai mujarrad, al-fi'lur rubaiyul mujarradu, fi'il rubai mujarrad yaitu fi'il yang tersusun dari 4 huruf asal yang terbebas dari huruf tambahan. Jadi huruf aslinya itu ada 4 ya. Contoh dahroja artinya menggelincirkan ya. Kemudian fi'il rubai mazid, al-fi'lur rubaiyul mazidu, fi'il yang tersusun dari 4 huruf asal dan terdapat huruf tambahan. Jadi ada 4 huruf asal kemudian diberi huruf tambahan, maka disebut fi'il rubai mazid ya. Kita contohkan di sini adalah tadahroja. Asalnya dahroja kemudian diberi huruf tambahan 1 huruf yaitu huruf ta ya, di situ ya, menjadi tadahroja. Maknanya juga berubah menjadi tergelincir. Tadahroja artinya menjadi tergelincir ya. Baik, kita lanjut ya. Kemudian untuk level 1 ini kita hanya belajar tasrif istilahi fi'il sulasi mujarrad. Jadi untuk yang rubai itu ada di kelas selanjutan. Jadi untuk yang level 1 ini, untuk ilmu sharafnya kita mempelajari tasrif istilahi fi'il sulasi mujarrad ya. Kemudian tasrif istilahi fi'il sulasi mujarrad itu memiliki sigot atau bentuk-bentuk. Tadi kan sulasi mujarrad itu ya, tasrif istilahinya itu berbentuk horizontal, jadi menyamping ya. Itu apa saja yang menyamping itu sigotnya, bentuk-bentuk katanya itu apa saja. Di sini ada yang pertama adalah fi'il madhi ya, al-fi'lul madhi, fi'il madhi itu artinya adalah kata kerja lampau. Kemudian yang kedua fi'il mudhari, al-fi'lul mudhari'u, kata kerja sedang atau akan datang. Ada yang ketiga adalah masdar, al-masdaru, masdar ya, kata dasar atau asal kata. Kemudian yang keempat adalah masdar mim, masdarul mimi ya, masdar mim, kata dasar yang diawali huruf mim. Yang kelima isim fa'il, ismul fa'ili, artinya adalah subjek atau pelaku ya. Isim fa'il itu disebut juga dengan subjek atau pelaku ya. Kemudian yang keenam adalah isim maf'ul, ismul maf'uli ya, isim maf'ul atau disebut objek ya. Yang ketujuh fi'il amar, fi'lul amri, fi'il amar, kata kerja perintah. Yang kedelapan fi'il nahi, fi'lun nahyi ya, fi'il nahi, kata kerja larangan. Yang kesembilan isim zaman, ismuz zamani, yaitu kata penunjuk waktu. Kemudian yang ke-10 isim makan, ismul makani, kata penunjuk tempat. Kemudian yang ke-11 adalah isim alat, ismul alati, isim alat ya, nama alat ya. Jadi isim alat ya. Nah, ini adalah susunan daripada tasrif istilahi ya, yang akan kita pelajari ya. Sigot-sigot daripada tasrif istilahi itu ada 11 ya. Ada sigot fi'il madhi, ada sigot fi'il mudhari, ada sigot masdar, ada sigot masdar mim, ada sigot isim fa'il, ada sigot isim maf'ul, ada sigot fi'il amar, ada sigot fi'il nahi, ada sigot isim zaman, sigot isim makan, dan sigot isim alat. Ini sigot-sigot pada tasrif istilahi ya. Baik, kita lanjut. Wazan fi'il sulasi mujarrad ya. Karena yang kita pelajari di level 1 ini adalah fi'il sulasi mujarrad, maka kita harus tahu wazannya, kita harus tahu rumusnya ya. Rumus daripada wazan fi'il sulasi mujarrad ini ya, wazan sulasi mujarrad ini terdapat pada nadham fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, dhammu dhammin,
kasrotani, ya. Fathu dhammin, fatha dhamma, fa'ala yaf'ulu. Fathu kasrin, fatha kasra, fa'ala yaf'ilu. Fathatani, fatha fatha, fa'ala yaf'alu. Kasru fathin, kasrah fatha, fa'ila yaf'alu. Dhammu dhammin, dhamma dhamma, fa'ula yaf'ulu. Kasrotani, kasrah kasrah, fa'ila yaf'ilu. Kalau kita perhatikan yang berubah adalah ain fiilnya, ya, ain fiilnya, ya. Wazan yang pertama, rumus yang pertama adalah fa'ala yaf'ulu. Rumus yang kedua fa'ala yaf'ilu. Rumus yang ketiga fa'ala yaf'alu. Rumus yang keempat fa'ila yaf'alu. Rumus yang kelima fa'ula yaf'ulu. Rumus yang keenam adalah fa'ila yaf'ilu. Jadi terkumpul pada nadham fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, dhammu dhammin, kasrotani. Nah, ini ya, ini untuk wazan atau rumusnya, ya. Sekarang kita lanjut untuk catatan, ya. Dalam kitab shorof urutan wazan fiil sulasi mujarrad berbeda-beda, namun intinya tetap sama, ada 6 wazan, ya. Sulasi mujarrad ada 6 wazan. Kemudian perbedaan wazan-wazan fiil sulasi mujarrad terletak pada harokat ain fiilnya. Jadi yang berubah itu adalah harokat ain fiilnya, ya. Fiil sulasi mujarrad lebih dahulu kita pelajari karena menjadi asal dari fiil sulasi mazid, ya. Jadi fiil sulasi mujarrad ini kita dahulukan. Kita belajar lebih dulu sulasi mujarrad karena fiil sulasi mujarrad ini menjadi asal daripada fiil sulasi mazid, ya. Nah, baik, kita contohkan untuk contoh soal, ya. Agar kita paham apa yang kita pelajari, maka kita contohkan soal, ya. Kita contohkan soalnya, ya. Di sini ada contoh soal jalasa yajlisu. Jalasa telah duduk, yajlisu sedang atau akan duduk, ya. Kasura yaksuru artinya adalah banyak, ba'asa yab'asu artinya mengutus, ghasala yaghsilu artinya mencuci, darasa yadrusu artinya belajar, ya. Di sini kita disuruh untuk menentukan wazan, ya. Tentukan wazan dari kata berikut ini. Jadi ini ikut rumus apa jalasa yajlisu itu, ya. Nah, baik, kita jawab, ya. Nah, jawabannya adalah jalasa yajlisu itu ikut wazan fa'ala yaf'ilu. Kemudian kasura yaksuru ikut wazan fa'ula yaf'ulu. Ba'asa yab'asu ikut wazan fa'ala yaf'alu. Ghasala yaghsilu ikut wazan fa'ala yaf'ilu. Darasa yadrusu ikut wazan fa'ala yaf'ulu. Jadi kalau kita lihat perubahannya ada di ain fiilnya, ya. Ini penting kita pelajari karena dengan mempelajarinya ini kita akan lebih mudah nanti dalam mentasrif, ya, sehingga kosakata kita semakin hari semakin bertambah, ya. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.